Al-Fatihah. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepangkuan Hadratul Mukarram Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, kami haturkan Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni, Ya Sayyidi Rabbini wal ahla wal awlada wal amila billah tiyati fi fadli zil Ya rahmatan lil alamina wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in, antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqam ya Mahmud. Ya ayyuhash syafi'u ya musyafa'u kullu syafi'in huwa minka yasha. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa muzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah
Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama nusra'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana bi yassir iftawah bina qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabb qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alif Suatu Aidiyah Qaddasullah sirrah wa radallahu an, yang senantiasa saya ikuti, Al-Mukarramah Mbah Nyai radhiyallahu anha, Al-Mukarramin, para bapak Pramu Perjuangan Waidiyah, Al-Mukarramin, para bapak Khadimul Waidiyah, provinsi-provinsi, DIY, DKI, Kota Madya dan Kabupaten, kecamatan-kecamatan, desa dan imam jamaah yang hadir, Al-Mukarramin, para bapak alim ulama yang terhormat, bapak pejabat sipil maupun TNI dan Polri, para tamu undangan yang kami hormati, mujahidin wal mujahidat, khususnya anak-anak remaja yang saya cintai, panitia penyelenggara dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah kubro pada gelombang yang ketiga, yang diperuntukkan untuk anak-anak kita pengemas Waidiyah di kalangan remaja. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditarbiyah penazruh di ghaus ada zaman radhiyallahu anhu, hingga diberi kemanfaatan kemaslahatan yang luar biasa di dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghausul hada zaman wa awani wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yalqubika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan pengharapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut
senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara ini betul-betul diridhoi dan diberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya di dini wa dunya wal akhirah. Dan saya tak lupa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya. Untuk itu saya dapat mengiring doa, jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah, wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum ma yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan wasataini fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang kami hormati, anak-anakku remaja yang saya cintai, alhamdulillah kita patut bersyukur, terutama anak-anak remaja, di mana kamu masih menangi atau ketemu zaman di mana Allah memberikan fadlnya yang luar biasa, terutama fadl iman Islam. Bukan hanya sekedar iman atau iman ilmi atau iman akli, tapi Anda, kamu semua anak-anakku, dikenalkan, dididik hingga kamu merasakan iman zauqi, iman zauqiyah. Ada yang buat iman musyahadah, ada yang buat iman ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayahmu, nenek-nenekmu, mbah-mbah kita banyak yang ingin mencari guru yang menuntun hingga ia usul kepada Allah. Dan banyak pula yang sampai wafat atau mati, dia belum ketemu Tuhannya. Anak-anakku, kalau anak yang masih muda, masih punya masa depan yang sangat gemilang, punya masa depan yang cerah, di mana umumnya remaja seusia kamu, umumnya mereka larut dalam kehidupan remaja, berfoya-foya, dekadensi moral, tidak kenal Allah, agama hanya sebagai hiasan, hingga dia terperosok dalam jurang kehancuran akhlak. Bahkan tidak sedikit sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Betapa kau dimuliakan Allah. Satu remaja yang tidak dengan bersusah payah dikenalkan oleh Mbah Yai Abdul Majid kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan sekedar lafal Allah atau asma Allah, tapi Allah Al-Haq dalam rububiyahnya, hingga kita tiada tempat kecuali hanya abid beribadah kepada Allah SWT. Anak-anakku yang saya cintai, satu nikmat yang diberikan Allah, nikmatul ijad, nikmatul imdad, termasuk dalamnya nikmat iman Islam dan ihsan, bahkan sampai nikmat iman musyahadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada satu nikmat Allah yang paling tinggi kecuali iman musyahadah kepada Allah SWT. Imannya para anbiya mursalin, para malaikatul muqarrabin, semua mereka adalah arifin yang kamil. Anak-anakku remaja yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah. Maka karena itulah anak-anakku, syukurilah
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkuru, sabda di Quran disampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau semuanya sadar dan menyukuri semua nikmat-nikmat yang kuberikan pada kamu, hingga kau bisa menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT, maka sungguh nikmat akan dilipat gandakan. Wala in kafartum, dan jika tidak kau syukuri, ketahuilah siksa Allah sangat pedih sekali. Di samping nikmat itu diambil oleh Allah, bahkan dibalik menjadi siksa, hingga kau tidak kenal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku remaja yang saya cintai, Mbah Yai sering mendawuhkan syukur yang bagaimana. Syukur yaitu asyukru sarfun ni'am bima bihi yurdil mun'im. Syukur yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan maksud mun'im itu sendiri. Nikmatul ijad, kita dihidupkan di dunia melalui ibu kita. Nikmatul imdad, kita diberi hidayah, taufik, hingga kita bisa menangis ketika lapar di saat bayi, hingga kita menangis di saat sakit. Itulah hidayah Allah. Karena anak bayi belum bisa berkata, belum bisa minta tolong pada ibu dan ayahnya, tapi dia hanya menangis. Maka tangisnya itulah tanda dia minta ditolong, minta dirawat. Siapa yang memberi petunjuk bayi kalau dia sakit nangis? Itulah hidayah tabi'i, hidayah Allah yang diberikan pada semua, bahkan bukan manusia, binatang pun diberi hidayah. Begitu lahir, dia terus mencari susu pada induknya tanpa ada yang memberitahu. Itulah hidayah Allah. Maka nikmatul ijad wal imdad ini bukan hanya kita, seluruh makhluk ini ada nikmat ijad wal imdad. Dan ini terus tidak lepas, seperti sinar padang ini tidak lepas dari pusat padang itu. Jika di sana mati pet, gelap semuanya. Ini tidak bisa diputus antara padang yang kita rasakan atau terang ini dengan lampu itu. Karena itu satu kesatuan. Begitu nikmat ijad, wujud kita tidak bisa lepas dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada wujud tanpa biwujudillah. Tiada terang tanpa dengan terangnya lampu. Maka terang ini tidak bisa lepas satu detik pun dengan lampu itu sendiri. Itulah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada satu detik pun nikmat Tuhan yang lepas dari kita. Terutama nikmatul ijad. Hidup kita, wujud kita, ini biwujudillah, aibillah. Tanpa wujudnya Allah, kita tidak mewujud. Maka apabila diputus satu detik saja oleh Allah, Adam, semua makhluk ini. Betapa kau sekarang yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, merasakan betapa gairah hidup. Sesungguhnya ketampanan dan kecantikan itu adalah karena kecantikan dan ketampanan Allah SWT. Binuri jamaliyahnya Allah SWT. Apabila Anda ini diputus satu detik dengan nur jamaliyahnya Allah, Anda hilang sifat jamaliyahnya. Anda kita diputus dengan sifat wujudnya Allah, maka Adam kita tidak wujud. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat.
anak-anakku yang kami sayangi. Lantas Tuhan kita memberikan nikmat lagi iman Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi iman, diberi Islam, diberi ihsan, dan penjabaran ihsan ini sampai tingkat iman musyahadah sebagaimana dialami para sahabat-sahabat. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah kena panah, beliau dicabut panahnya tidak kuat, maka Sayyidina Ali minta waktu sebentar, aku akan sembahyang, dan saat aku sembahyang cabutlah panahku. Sayyidina Ali adalah orang yang sudah wusul pada Allah SWT. Ketika sholat dia fana, dirinya tidak ada, yang ada Allah. La mawjuda illallah. Saat itulah Allah bukan hanya mawjud dalam zauqiyah qalbiyah, tapi sifat sakit pun telah diambil oleh Allah SWT. Hingga ketika sholat Sayyidina Ali tidak tahu kalau dicabut panahnya. Itulah Sayyidina Ali. Hingga Sayyidina Ali seorang masyhur, seorang arifin. Bahkan dia dawuh, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang betul-betul telah mampu mengenal dirinya, siapa dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa telah musyahadah pada dirinya, siapa dan bagaimana, maka sungguh dia akan musyahadah kepada Allah. Ini kata Sayyidina Ali yang masyhur. Di dalam dia aplikasinya adalah dengan lillah dan billah. Anak-anakku yang saya cintai, itu semua nikmat Allah yang tidak setiap orang diberi. Soal kesadaran musyahadah, nikmat ijab semua makhluk diberi. Baik yang bernyawa, tidak bernyawa, nikmat tidak. Nikmat imdad dibina, semua makhluk diberi. Apabila satu benda ini telah diambil nikmat imdadnya, maka dia rusak. Kita mau tidak mau makin tua, makin tua, makin tua. Seiring dengan itu Allah mengambil nikmat imdad, bahkan akhirnya nikmat ijadnya diambil dan kita akhirnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap akan menjadi rusak dan mati. Tidak ada yang bisa mengajukan dan tidak ada yang bisa mengundurkan waktunya. Anak-anakku yang saya cintai, kita di pengalaman itu ya, kau dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Iman musyahadah, iman mengenal Allah dengan lillah dan billah. Lillah dan billah sering kita dengar, yaitu semua perbuatan kita hendaknya senantiasa niati ibadah pada Allah. Saat kita tidur, saat kita makan, saat kita mandi, semuanya yang diridhoi Allah tidak dilarang, diniati ibadah. Dalam melaksanakan ibadah, berpikir lillah itu billah, Allah yang menggerakkan. Wa ma ta'malun, dan apa yang kau lakukan termasuk lillahnya, billahnya dalam hati, maka itu semua harus dibillahkan. Allah yang menciptakan. Kemudian bir Rasul, kita sadar kita makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita iman, kita Islam, kita sholat, kita zakat, amal solih, semuanya karena tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan kenal Allah Subhanahu. Karena itulah kita hendaknya di samping niat ibadah mengikuti perintah Allah, niat makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tadi disampaikan man shalla alayya bil qabri ya, sami'tu wa man shalla alayya na'iyan ablaghtu. Ini hadis sahih. Barang siapa dia membaca selawat di kuburku, aku mendengar. Dan siapapun yang baca selawat dimanapun, aku datang. Ini hadis. Maka apabila Anda merasa makmum pada Rasulullah SAW, Rasul akan datang membimbing Anda semuanya. Tapi apabila kita tidak niat makmum Rasulullah, maka iblis yang akan membimbing kita dalam amal ibadah itu hingga kita terbelok, terjerumus ke api neraka. Anak-anakku
yang saya cintai, hadirin hadirat yang kami hormati. Lillah billah lir rasul bir rasul. Ini pun harus didasari dengan bir rasul. Di samping lillah dan billah bir rasul, kita harus bir rasul. Kita mengenal Allah, ini semua harus kita sadari bahwa ini karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam membaca sholawat, Mbak Yai menuntun kita di samping niat lillah, di samping niat kita lir rasul makmum rasul, kita niatkan untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Rasul, di mana Rasul telah membina kita dengan iman dan Islam, di mana Rasulullah telah menarbiyah kita dengan tarbiyah batiniah, nadrotiyah kepada hati kita. Di samping niat syukur di dalam baca sholawat, kita niatkan takziman wa mahabbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam kita, sebagai nabi kita, dengan adab yang baik lahir maupun batin. Tentunya kualitas bacaan sholat seseorang ini juga ditentukan kualitas hati seorang yang membaca sholawat, baik dalam artian ikhlasnya, baik dalam artian niatnya sekedar ibadah atau diniati mahabbah kepada Rasulullah SAW, syauk dan mahabbah, rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka kualitas amalan sholawat ini akan berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi jiwa dan hati serta keikhlasan daripada orang yang membaca sholat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anakku, setelah kita dikenalkan, kenal kita pada Allah. Yang semula kalau kita sholat Allahu Akbar, hati kita akan bangga dan merasa telah melakukan sholat. Lebih daripada itu, kita merasa orang yang ahli ibadah, ahli qiyamul lail. Sebagaimana tadi saya sambil dengar, siapa kamu? Saya orang yang ahli qiyamul lail tadi dijawab. Aku tidak tanya itu tadi. Semua akan memamerkan dengan apa yang lakukan. Ahli ibadah, ahli riyadhah, ahli qiyamul lail, ahli puasa, semua akan pamer. Dan semua itu tidak ada artinya, tidak ada berguna kecuali hati yang bersih. Al-yama la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada satu hari, satu saat, semuanya tidak ada artinya. Dirinya, hartanya, anak-anak keturunannya, pangkatnya, ilmunya, semua tidak ada. Hanya yang bermanfaat, hati yang selamat. Artinya dari selamat dari syirik kepada Allah Ta'ala. Hati yang mukhlis, bersih dari kotoran nafsu, hingga betul-betul menjadi orang yang ibadah kepada Allah. Para hadirin hadirat anak-anakku yang berbahagia, kemudian oleh Mbak Yai bukan hanya dikenalkan, tapi dikenalkan pada Al-Ghaus, di mana anak-anakku, bahwa seorang ini mencari guru yang kambil mengkambil ini sangat sulit sekali. Sulit, sesulit kita mencari orang Jawa kayu apa itu batu yang mengapung. Sesulit mencari telapak kuntul yang terbang, artinya kuntul yang punya telapak tidak mungkin. Seperti gimbalnya kucing atau macan, sulit mencari guru itu. Maka Mbak Ye mengajak bacaan sholawat. Di samping itu diajak untuk wasilah pada Al-Ghaus. Yang tadi disebutkan Al-Ghaus itu Sultanul Aulia. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi salasu mi'atin. Sungguhnya di bumi ini ada 300 walinya Allah SWT. Qalbu ala qalbi Adam. Hatinya wali yang 300 seperti hati Nabi Adam. Arba'una qalbalahu arba'una walahu ala qalbil Musa. Yang kedua 40 ada seperti hati Nabi Musa.
Dan yang ketiga, ada 7 walinya Allah yang hatinya seperti malaikat Jibril. Dan 7 dulu malaikat Jibril, kemudian Musa, kemudian 4 seperti Mikail, dan 1 seperti Israfil. Para ahli hadis menafsirkan 1 ini Al-Ghaus atau Sultan Aulia. Kemudian yang 4 ini yang nafsirkan ya Al-Autad, yang 7 Al-Abdal, dan salah satu Autad ini menjadi Ra'isul Abdal. Dan setelah Autad yang 4 ada 7 Al-Abdal, kemudian 40 Al-Mujaba, selanjutnya An-Nuqaba. Ini hanya pendapat karena hadis tidak merinci nama-nama, hanya menyebutkan jumlah dan kondisi hatinya. Para hadirat yang kami hormati, para wali-walinya Allah inilah apabila mati yang 1 Allah akan mengangkat dari 4, salah satu 4. Dan salah satu 4 kalau kosong mengangkat lagi dari 1 yang 7. Dan dari yang 7 itu mati, maka Allah akan mengangkat, diambilkan dari yang 40. Dan jika salah satu 40 itu mati, Allah akan mengangkat, diambilkan dari yang 300. Dan jika salah satu yang 300 mati, Allah akan mengangkat dari orang umum yang dikehendaki Allah, hingga dikelompokkan menjadi wali yang jumlahnya 300 ini. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari. Para wali-wali ini kekasihnya Allah. Kita adalah orang biasa. Kami diperbolehkan ikut di belakang para aulianya Allah. Ikut sowan di hadapan Allah SWT untuk mencapai iman musyahadah pada Allah. Al-Ghaus itu diberi hati yang yatufullaha daiman. Hatinya senantiasa tawaf setiap saat. Dimanapun dan kapan berada, hatinya tawaf. Dan sirruhu yasri fil alam kama yasriruhu fil jasad au ma fil sajar. Bahasa sirrinya Al-Ghaus itu memancar ke seluruh jagat raya. Seperti ruh dalam tubuh atau air dalam tumbuh-tumbuhan. Atau seperti padangnya matahari menyeluruh di seluruh jagat raya. Seluruh akan terpenuhi dengan sirrinya Al-Ghaus. Karena sirri Al-Ghaus adalah sirri nubuwah. Sirrinya kenabian yang dipancarkan di hati Al-Ghaus. Dan dari hati Al-Ghaus itu memancar hati Ghausiyah yang nazrah ke seluruh jagat raya. Dan kepada orang yang berusaha untuk mendekat dengan cara-cara yang tepat untuk wusul kepada Allah. Karena disebutkan insyaallah qalbul arif hadratullah. Faman taqarraba ilahi fil qurbil mulaim futihat lahu abwabul hadrah. Bahwa hatinya seorang arif biasa saja, ini hadratah Allah. Barang siapa mengadakan pendekatan kepada arif dengan maksud dan tujuan usul pada Allah, dengan cara pendekatan yang tepat, kalau dia berguru seperti murid kepada gurunya, kalau dia seorang yang sesat bertanya kepada orang yang menunjukkan, kalau dia lemah, ya dengan cara-cara orang lemah tanya orang kuat, maka isasana bil mulaim sesuai dengan posisinya masing-masing. Maka futihat, dibukalah pintu-pintu hadroh hingga dia wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wali biasa, al-arif. Hatinya seorang wali. Kadang-kadang ini belum mencapai ya, yang tingkatan 7, 40, bahkan 1 Al-Ghaus. Apalagi kalau ini Al-Ghaus. Allah akan membuka hatinya dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana yang dialami oleh Imam Ghazali. Pada satu hari Imam Ghazali haji. Lalu Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Beliau berhaji dan kita tawaf, dia melihat gurunya, terus dia mengikuti makmum. Tapi kalau didekati, dia hilang, lari. Ketika tawaf, gurunya tawaf lagi di sana, Imam Ghazali. Kemudian dia makmum. Ketika dia ingin mendekat, ditinggal pergi.
ketika dia wukuf, ketika di malam jumroh, semua terus dia. Dia penasaran, mengapa guru itu haji dan saya tidak bisa mendekat. Akhirnya setelah dia pulang, dia bertanya pada sesama murid, apakah guru ini berhaji? Semua murid mengatakan tidak, beliau tetap di rumah dan dia mengajar kita. Penasaranlah Syekh Ibnu Athaillah. Beliau ini yang mengarang kitab Al-Hikam, yang masyhur kitab tasawuf, yang dibaca oleh ulama. Kemudian sowan kepada Imam Syafi'i, wahai guru, aku baru haji dan aku melihat bahwa panjenengan ini juga haji. Aku makmum kepadamu, tapi tidak bisa mendekat. Aku tawaf, panjenengan tawaf dan aku makmum. Aku sa'i, panjenengan sa'i, aku juga makmum kepadamu. Aku malam jumroh, aku umroh, semuanya aku dibimbing olehmu. Apakah Anda haji? Tidak. Lantas siapakah dan bagaimana itu? Dijawab Imam Syafi'i, seorang yang besar, seorang yang oleh Allah diberi fadl, jiwanya memancar di seluruh jagat raya bahkan makhluk, seperti matahari dan bulan. Maka dimanapun Anda selama siang Anda bisa melihat matahari. Dimanapun Anda berada, kalau malam Anda bisa melihat bulan. Maka orang Al-Ghaus ini dimanapun juga, jika mata hati kita tidak buta, maka dia terus bisa melihat karena dia memancar di seluruh jagat raya. Ini Al-Ghaus, para hadirat yang kami hormati, dan ini biasanya tidak disyaratkan seorang ulama besar. Ada orang biasa, kadang-kadang hanya lahiriahnya hanya seorang tukang pandai seperti Al-Atas. Hingga ulama tidak mau menerima martabat kewaliannya. Sebagaimana yang dialami Imam Ghazali sendiri. Beliau adalah orang yang ingin ketemu Al-Ghaus. Dia masuk dalam satu thariqah, terus meningkat. Dia merantau ke Mesir, ke Mekah, sampai di Irak, Parsi, ingin mencari siapa Al-Ghaus itu. Dan kemudian dia ketika sudah lelah, di bawah dekat keputusasaan itulah, maka ada petunjuk Allah. Sesungguhnya orang yang kau cari itu ada di dekat rumahmu sendiri, yang setiap hari kamu bisa ketemu, bahkan kau memusuhinya. Orang yang kau benci itulah sesungguhnya Al-Ghaus. Maka akhirnya Imam Syafi'i nangis dan ingin ketemunya. Setengah riwayat diriwayatkan ketika itu pas gurunya wafat. Itu. Kemudian dia pulang dan ketemu, dituntun dia. Kemudian dia berguru dan satu saat dia ingin menemui lagi, gurunya telah wafat. Dan Imam Ghazali diangkat menjadi gantinya sang guru hingga dia juga diangkat sebagai Sultan Aulia di zaman ini. Dan dalam kajian dalam dunia thariqah ini berturut-turut tidak keluar dari thariqah. Umumnya ini 1, 2 berpindah. Karena memang sangat sulit untuk mencapai makom Al-Ghaus. Dibutuhkan syarat-syarat yang luar biasa. Syekh Abdul Hasan Al-Masisi, dia juga seorang sultan fi zamanihi. Kemudian dia punya murid Abdul Hasan Asyadzili, dan beliau pun diangkat oleh Allah juga sultan aulia fi zamanihi. Kedua, Syekh Abdul Hasan Asyadzili punya murid. Di antara ribuan muridnya ada yang bernama Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Ketika setelah wafatnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Abil Abbas Al-Mursi juga diangkat menjadi Sultan Aulia fi zamani. Kemudian
Imam Sadzali punya murid yang suruh melawan mati-matian. Karena dia seorang ulama besar. Dia tidak mau tunduk dengan Syekh Abdul Al-Mursi. Ilmunya saya mampu nandingi, bahkan di bawah ilmu saya kalau perlu. Tidak mau taslim. Terus ingkar dan tidak menerima keadaan Imam Sadzali, Abil Abbas Al-Mursi. Sampai satu saat si Ibnu Athaillah mendapat khawatir dari Allah, sesungguhnya Sultan Aulia adalah Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Akhirnya Imam Syekh Athaillah ini terus taslim, tobat dan berguru kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Dan setelah Syekh Abil Abbas Al-Mursi wafat, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang diangkat Allah menjadi penggantinya. Setelah itu sudah tidak dalam program itu, mungkin Allah mengangkat dari thariqah yang lain atau dari orang lain yang oleh Allah memang dipilih. Ini yang istimewanya sampai 4 ini tidak keluar daripada thariqahnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi yang dikembangkan oleh Syekh Imam Sadzali dan Abil Abbas Al-Mursi. Kemudian Syekh Athaillah Asy-Syakandari yang merang kitab Al-Hikam. Anak-anakku yang saya cintai, betapa tingginya dan marilah kita orang seperti Imam Sadzali, Syekh Athaillah mencari Al-Ghaus sangat sulit sekali. Bahkan tidak jarang para wali-walinya Allah sampai mati tidak ketemu Sultan Aulia. Dia memang masyhur seorang wali. Dia punya martabat kewalian tinggi, bahkan mencapai al-imam. Jadi, nah ini dia sampai mati tidak ketemu siapa Al-Ghaus. Padahal dia setiap saat mendapat nazroh daripada orang itu. Tapi dia tidak pernah tahu siapa yang beri nazroh. Itulah kalau Allah telah merahasiakan walinya Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat tutupnya Allah. Karena Allah kalau menutup dengan satirnya diri. Bisitrikal ladzi satarta bi'ala zatika. Allah akan menutup dengan tutup yang menutupi zatnya Allah. Hingga orang tidak mampu melihat. Lek wong Jawa ada satir Jala Sutra, ini lebih daripada itu. Kalau Jala Sutra masih maujud, ini satir tidak maujud satir. Bahkan orang melihat tidak tertutup, tapi tidak terlihat. Maka tutup yang paling halus, tutupnya Allah atas zatnya sendiri. Barang siapa yang telah ditutupi oleh Allah dengan satirnya Allah, tidak ada yang bisa menjamah, tidak ada. Fala ainun tarok, fala yadun tasu ilaih. Tidak ada orang yang mampu menjamah, tidak ada ilmu pengetahuan yang mampu menjamah, tidak ada akal pikiran yang mau menjamah, tidak ada mata yang mampu melihat, dan tidak ada tangan yang menjamah. Itulah tutupnya Allah yang untuk menutupi zatnya Allah sendiri. Maka apabila walinya Allah telah ditutupi, tidak ada orang satupun yang melihat. Tapi jika Allah telah menghendaki seorang walinya Allah, maka Allah akan mengumumkan dengan lisanul malakut. Lisan-lisan malaikat akan berkata hawatif-hawatif yang didengarkan pada orang-orang yang al-riyadah yang dikenali. Bilisanil malakuti, dengan lisan-lisan malaikat itulah Allah mengumumkan kepada makhluk semua bahwa Huwa adalah kekasih saya. Para hadirin yang kami, kalau sudah demikian, tidak ada orang yang bisa menutupi bahwa ini adalah kekasihnya Allah SWT. Semua makhluk akan berkata, ini kekasihnya Allah. Semua akan berkata. Terutama bagi orang-orang yang dikasaf ainul basirahnya. Mata hatinya terbuka, maka cakrawala kerohanian terbuka, maka satir-satir kewalian akan terbuka. Para hadirin yang kami hormati, itu sulitnya orang ingin ketemu Allah. Alhamdulillah anak-anakku, kau dikenalkan Mbah Yai Qaddallahu sirrak dengan tidak bersulit-sulit. Bahkan kau diajak untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan perjuangan beliau untuk umat dan masyarakat. Ketahuilah anakku wahai hadirat, ini satu nikmat yang luar biasa berada. Kalau ini tidak kita syukuri, akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diseksa dengan itu semuanya.
Bahkan kita nanti tahu-tahu akan diambil Israel dan mati sul khotimah para hadirat. Sudah tidak ada waktu lagi. Kalau masih di dunia masih tobat seperti saya Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Dia mendapat hawati bilisandul malakuti dengan lisan malaikat hingga dia melihat dengan hati itu bahwa Abil Abbas Amr al-Sultan al-Ya'fiz zamani. Maka tobat dan berguru. Tapi jika kita ini sampai mati tidak tahu, alangkah pada anak-anakku. Kamu sudah diberi hidayah. Kamu diberi cara bagaimana untuk bertemu beliau. Tapi kalau tidak disyukuri perjuangan ini, kamu akan diambil hidayah dari hatimu anak-anakku. Mungkin kau masih paham tentang lillah dan billah. Kau masih apa dengan sholat hidayah, tapi hatimu tidak ada lillah dan billah. Hanya ilmu belaka. Man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Walaupun kamu telah memiliki ilmu makrifat kepada Allah, ilmu musyahadah kepada Allah yang tidak disertai hidayah Allah, maka kamu tidak akan dekat pada Allah, tapi illa bu'dan, hanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kau tidak tahu bahwa dirimu telah jauh dari Allah. Kau merasa telah alim billah. Melebihi yang lain. Kalau perlu kamu mengajar pada teman-temanmu, menerangkan tentang lillah dan billah, menerangkan tentang Allah. Tapi sebenarnya kamu tidak kenal Allah, hanya kenal ilmu billah, bukan billah itu sendiri. Anak-anakku, mari pada malam ini kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita seperti anak ayam bertengger di lumbung mati kelaparan. Ini peribahasa Indonesia, ayam bertengger di lumbung tapi mati kelaparan. Kita berada di kalangan perjuangan wahidiyah, tapi kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku. Maka aku bagi orang buta yang meraba-raba, mudah sekali dijeromerkan oleh iblis, terutama sakaratul maut para hadirat. Anak-anakku, mari, apakah kita sudah punya lillah dan billah? Kalau sudah, anak-anakku, bagaimana ibumu, bagaimana ayahmu, bagaimana saudaramu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, keluargamu dari api neraka. Ini perintah Allah. Sudahkah ayah kita, ibu kita, saudara kita selamatkan dari api neraka karena dosa syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, kita akan bareng dengan mereka masuk neraka bersama-sama mereka. Karena mereka akan menuntut kita. Ya Allah, ini remaja wahidiyah yang telah memproklamirkan diri, telah menyatakan sebagai pejuang-pejuang kesadaran kepada Allah. Dia pandai sekali kalau menyampaikan tentang ajaran-ajaran ketuhanan. Dia pandai sekali menerangkan tentang bab ma'rifah makom-makomnya dengan furu-furunya. Tapi dia sebenarnya jauh dari Allah. Bahkan dia tidak pernah mengajak aku, ya Allah, orang ini yang harus menjadi gantiku di api neraka ini, ya Allah. Kita dibrolgo, diseret untuk menggantikan mereka masuk api neraka. Satu peristiwa itu nanti akan terjadi kalau kita tidak waspada hari ini. Anak kita, mari kita selamatkan. Jangan hanya dididik tentang ekonomi, sekolah tinggi, hidupnya mapan, kaya, tapi dia tidak kenal pada Allah SWT. Barang haram ditendang, hartanya sebuah harta yang haram, dagingnya daging haram, semua jadi makanan api neraka anak-anak. Yang sekarang kita tampak anak kita cantik-cantik, tampan-tampan, besok mukanya hitam kelam, terbakar api neraka. Karena dia hanya pandai menyampaikan tapi tidak tahu, tidak mengenal Allah sendiri. Laisa fi jannatin na'imil a'la illa min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Wa laisa fin nari jahannama asyaddu minal azab min azabi man idda'a alil mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq. Tiada suatu surga yang sangat indah, sangat mewah,
kecuali surganya orang-orang yang ahli berjuang dan ahli merasakan mahabbah, ahli mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Ini humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Dia dikumpulkan orang-orang ahli muqarrabun di yaumul qiyamah. Tapi sebaliknya, tidak ada suatu neraka jahanam yang paling pedih siksanya kecuali siksanya orang-orang yang mengaku-ngaku ahli mahabbah wal ma'rifah dan tidak ada buktinya sama sekali, anak-anak. Baik pengakuan ini bilisan atau bilhal. Kita menerangkan lillah billah dengan bangga. Kita membicarakan tentang ilmu ma'rifat dengan bangga. Ini sama dengan kita mengaku ahli ma'rifah wal mahabbah. Tapi kenyataan hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam inilah yang penghuni neraka yang paling pedih di antara siksanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang kami hormati. Jangan-jangan perjuangan kita menyampaikan merupakan suatu bentuk pengakuan kita ahli mahabbah wal ma'rifah. Yang sesungguhnya hati kita hanya pandai menyintai nafsu kita sendiri, anak-anakku. Para hadirat, kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Semuanya akan diseret oleh Israel ke neraka jahanam, anak-anakku. Manusia, makhluk semua menuntut kita. Ini orang Wahidiyah yang mengaku-ngaku berjuang, tapi tidak ada buktinya. Para hadirat yang kami hormati. Ini pengawal Wahidiyah yang mengaku ahli ma'rifah, tapi tidak pernah ada ibadahnya. Berarti palsu ibadahnya. Karena al-amal asarul iman. Amal itu adalah asarnya iman. Tidak ada amal tanpa iman dan tidak ada iman tanpa amal. Barang siapa telah merasakan keimanan kepada Allah, alaki iman musyahadah, pasti akan membuahkan satu amal ibadah, terutama yang wajib-wajib dan yang sunat-sunat akan dijalankan. Kalau dia seorang wali kemudian kok tidak ibadah murad marid, ya walinya perlu diragukan lagi. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku jadi wali, tapi kenyataan dia tidak ada sama sekali kenyataannya, bahkan ahli maksiat. Para hadirat yang kami hormati, mari kita hati-hati, jangan-jangan nafsu kita pamer bahwa kita adalah wali dengan mengaku dapat hawatif, mengaku dapat warid minallah, baik itu warid soal iman, warid soal amal, warid macam-macam, banyaknya warid. Karena itu monggo para hadirat, kita waspada anak-anakku, kita syukur kepada Allah apa yang telah diberikan Allah. Satu berkas iman di hati jangan sampai lenyap dari hati kita. Kalau kita syukuri, insya Allah akan ditingkatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dikumpulkan pada muqarrabun fi yaumil akhirah. Anak-anakku, mari, masyarakat masih banyak yang membutuhkan perjuangan kita. Saudara-saudara kita banyak yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sampaikan. Dan mari bangsa Indonesia banyak cobaan-cobaan ini, mari kita doakan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberi taufik hidayah oleh Allah taala. Ditolong dari segala kesulitannya hingga bisa mencapai masyarakat adil makmur yang diridhai Allah. Yang kedua, mari, sudah sering saya katakan selama 2 hari ini, kita sebagai sesama Islam, mari kita ikut prihatin saudara kita yang di Palestina ini dicoba oleh Allah dengan adanya serangan dari Israel ini. Mari kita berdoa mudah-mudahan orang-orang Palestina ini diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Kalau yang mati diberi husnul khatimah, yang hidup diberi taufik hidayah, diberi kekuatan untuk berjuang hingga kemerdekaan bangsanya. Dan bagi orang Yahudi mudah-mudahan diberi hidayah hingga dia sadar atas kesalahannya dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang hormati, barang siapa dia melihat saudaranya ini menderita, dia yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan ada yang tidak merasa dosa, bertobat. Ini gara-gara dosa kita. Orang di Palestina yang merasakan akibat siksanya Allah karena dosa kita. Idza zal bita wa sakatal alim fa'al hilanatullah.
Jika telah datang kerusakan di bumi, orang yang alim diam, dia yang akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di sana ada saudara kita ini disiksa. Kita tahu itu karena dosa-dosa kita. Kita tidak mau berdoa dan tobat, kita yang akan disiksa oleh Allah SWT dan dilaknati oleh Allah SWT. Mari para hadirat, kita nangis di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh merintih. Al-Fatihah. 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 Mari kita makmum Rasulullah SAW. Mari kita hadir di belakang Al-Ghaus, suan pada Allah makmum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa yudati wa amdan. Allahumma kama anta aluh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa aluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana bilujjati baril wa'da hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'issa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuk wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhu adrikni faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasun ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salam alaika rabbini manzur ilayya sayyidi binadrah musillatin hadratil alim ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salami dhallat wa dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabb ya Rabbana hufir qarrib alif bainana ya Rabb Allahumma barik bima khalaqta wa zil balda ya Allah wa fi hadhihi al mujahada ya wa fi hadhihi al mujahadatil kubra ya Allah وفي هذه المجادات الكبرى وفي هذه المجادات الكبرى يا الله استراحة Al-Fatihah.
Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghajadat zaman wa awalihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil fiadat zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil fiadat zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin lidana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Balligh jami'al lidana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Balligh jami'al alamin lidana hadza waj'al fi ta'siran baligh. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa firru ila Allah. Wa firru ila Allah. Wa firru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari kita yakin yang seyakin-yakinnya permohonan kita tadi dijawab oleh Allah SWT. Hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut keyakinannya hambaku. Ya hambaku yakin ijabah, aku ijabah. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza da'aitum fa'aqinu bil ijabah. Jikalau kau semua berdoa, maka yakinkanlah bahwa doamu tadi diijabah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan keyakinan ini Allah mengijabahi semua doa-doa kita, hingga dijadikan sebab yang kuat. Diri kita, keluarga kita, umat dan masyarakat, semuanya aja dibuka hatinya hingga sadar wusul pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya hanya dapat mering doa jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yasha'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khosataini fid dini wa dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min aghsad zaman an-narul barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.